Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena bagi kita orang percaya, Yesus adalah Tuhan, Guru, dan Juru Selamat. Dan berbahagialah engkau karena bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang tidak percaya, satu kali akan ada tangisan. Tangisan itu adalah tangisan yang sangat mengerikan. Jadi sebelum tangisan yang mengerikan itu terjadi, saya mengundang Anda untuk percaya kepada Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan, selain hanya di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, biar kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami memiliki iman yang berkemenangan, iman yang senantiasa memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas tentunya bersama dengan firman Allah. Sebelum kita melakukan tugas-tugas kita, doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan roh akan menyertai kita. Dan kita akan membaca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, tapi nggak mungkin akan saya bacakan, habis waktunya. Tetapi saya akan bacakan ayat yang pertama. Demikian firman Allah. Kejadian 22 ayat pertama dan kedua, dan juga ayat yang kelima bagian akhir. Firman-Nya, ambillah anakmu. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah, dan seterusnya. Di ayat yang kelima bagian akhir, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Puji nama Tuhan. Dan ayat bagian ketujuh dikatakan demikian, sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah victorious faith. Jadi iman yang menang, ya. Ketika Abraham menghadapi proses pengujian imannya, dan tentu sebagai jawaban bagi orang-orang yang sedang diproses imannya, tentulah adalah kemenangan yang akan kita raih, kemenangan yang akan kita peroleh. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang yang mau mengalami kemenangan, iman yang menang, dia harus yang pertama, dia harus taat pada firman Tuhan atau taat pada perintah Allah. Sebagaimana Tuhan mengatakan supaya ia mempersembahkan anaknya kepada Tuhan di bukit atau di gunung Moria. Dan kita tadi sudah baca bagaimana dia taat dan pergi, ya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ketaatan akan membuat hasil yang baik. Ketaatan akan membuat sesuatu yang luar biasa ke dalam diri kita, orang-orang yang percaya. Dan ketaatan akan membawa kemenangan yang pada ujungnya kita bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Lalu yang kedua, kata firman Allah, bahwa Abraham ini percaya pada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan ketika dia bersama dengan para bujangnya, dia berkata, kamu tinggal di sini ya, saya akan pergi dengan anak saya ke atas, dan kami akan sembahyang, kemudian kami kembali. Padahal kita sudah tahu bahwa dia akan mempersembahkan anaknya di sana. Nah, ketika ayat 8 dikatakan bahwa anaknya juga bertanya, di mana domba yang akan dipersembahkan itu. Bahkan dia berkata bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Jadi di sini Abraham percaya pada pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan apa yang dia butuhkan saat di atas nanti. Dan kita bisa melihat bahwa dan akhirnya Tuhan Abraham mempersembahkan Ishak. Ketika dia mau persembahkan Ishak,
Tuhan mengatakan kepadanya bahwa jangan engkau membunuh anakmu. Aku sudah mengetahui bagaimana. Yang ketiga, Abraham itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan, dia itu akan kerjakan. Karena takut akan Tuhan menghindarkan orang dari berbuat dosa, dari kecurangan, dari ketidaktaatan. Dan itulah yang dilakukan. Dan akibatnya, yang akibat daripada hal itu, kita tahu bagaimana iman yang berkemenangan itu akan membawa dampak dalam hidupnya. Sampai Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Allah tidak pernah bersumpah demi gunung-gunung, demi malam, demi fajar. Kenapa? Tidak ada lagi yang lebih besar daripadanya, maka dia bersumpah demi dirinya sendiri. Jadi, karena tidak ada memang hal yang Anda bisa baca dalam Kejadian 22 ayat 1-19. Jadi tidak ada yang lebih besar daripada dia selain dirinya sendiri. Itu sebabnya dia bersumpah atas dirinya. Dia tidak pernah bersumpah atas nama ciptaannya, nggak pernah. Ya, tidak akan pernah, apalagi bersumpah demi gunung-gunung. Allah Israel tidak akan pernah mengatakan aku bersumpah demi matahari, bulan dan bintang. Tidak akan pernah itu. Itu semua ciptaannya. Ya, jadi dan yang kedua dan Allah dengan itu berjanji akan memberkati dia berlimpah-limpah, memberkati Abraham. Yang ketiga, keturunannya seperti bintang di langit, seperti bintang-bintang di langit, dan banyaknya seperti pasir di tepi pantai. Keturunannya akan menuduki kota-kota musuh. Itu sebabnya ketika Israel, dia tidak akan pernah memulai sesuatu peperangan, tetapi kalau dia sampai diperangi, maka dia akan menduduki kota-kota musuhnya. Karena itu memang sudah janji Allah bagi keturunan Abraham. Ya, bagi keturunan Ishak ataupun bagi keturunan Israel. Jadi kalau kita lihat sekarang Israel menduduki kota-kota musuhnya, itu bukan karena manusia, tetapi Tuhan sudah mengatakan itu terlebih dahulu. Lalu kemudian dikatakan, oleh keturunan semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Jadi berkat akan tercurah bagi orang-orang yang percaya akan kebaikan Tuhan. Karena firman Allah, kenapa Abraham sampai dilimpahi hal yang sangat luar biasa? Itu kata firman Allah, karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa karena Abraham mendengarkan firman Allah, taat kepada firman Allah, maka Allah memberikan ganjaran yang begitu luar biasa. Ayat 18. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi jangan pernah meremehkan firman Allah. Orang yang meremehkan firman Allah akan berada di bawah hukum. Jadi orang yang menerima firman Allah akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang percaya pada firman Allah akan diberkati oleh Tuhan. Allah tidak pernah tidak menggenapi janjinya bagi orang-orang yang percaya. Dia akan menggenapi walaupun pada waktunya. Bukan pada waktu kita, waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan itu tidak pernah terlambat. Jadi kalau Anda mau ingin memiliki iman yang menang, victorious faith dalam kehidupan kita, senantiasalah taat pada perintahnya, percayalah pada pertolongan Tuhan. Dia menolong tepat pada waktunya, dan jangan pernah tidak memiliki takut akan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati segala pertolongan-Mu, karena kami percaya kepada Allah yang besar yang menciptakan langit dan bumi ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mau belajar untuk taat seperti Abraham dan seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya mengatakan, mantap, mantap, mantap! Tuhan Yesus memberkati.